Oke, di podcast kali ini gue bersama bintang tamu yang sangat keren. Dia sangat keren ya kan. Dia itu ahli Muay Thai ya. Ahli Muay Thai. Belajar. Udah jadi guru malah ya kan. Guru SD. Oh, profesor juga. Dulu dia teman SMA gua lucu juga sih, maksudnya dia dari sastra Jepang, terus belajar Muay Thai. Buset. Itu bagaimana ceritanya itu? Apa nih? Iya, lu bagaimana ceritanya dari sastra Jepang kok bisa terjun ke dunia Muay Thai? Iya. Mungkin dulu karena suka aja sih kan ya sama. Karena suka ribut-ribut dulu. Suka ribut ya kan. Suka ribut. Enggak lah. Kita semua dibantai gitu. Cinta damai lah kita. Pengen aja kan emang suka olahraga kan kita suka olahraga futsal, basket gitu kan. Pengen aja nyari yang kayaknya seru nih, nyari yang suasana baru gitu kan. Itu dari Thailand kan? Iya benar dari Thailand kan? Benar. Enggak, lu sekarang suka Lady Boy. Lady Gaga gue sukanya Gaga. Enggak, balik lagi tuh. Ini seru, maksud gue adalah lu SMA itu pecinta basket. Kuliah pun juga main basket. Pas kerja kok ke Muay Thai. Sebenarnya gua itu Muay Thai itu dari tahun 2012. Dari 2012. Iya. Dari kuliah dong berarti. Dari kuliah 2012. Pertama sebelumnya juga pernah boxing. Boxing dulu kan, dulu di Bulungan, KPJ Bulungan dulu. Aduh, hati-hati. Temanku. Gua kejedot, Pak. Terjedok besi. Terus, Pak? Iya kan ya boxing lah dulu. Abis itu boxing sempat vakum karena dulu kan lumayan lah ya, karena dulu kan di Bulungan tuh. Kita dulu kan bukan anak Bulungan, jadi agak-agak susah tuh kan kalau mau ke sana. Kan nggak ada hubungannya, Pak. Iya, lu kan udah lulus. Enggak, waktu pas zaman-zaman SMA gue pernah main di sana. Iya, kan agak susah tuh kan zaman Jaksel kan memang ricu lah. Iya, ada gap-gapnya kan. Iya kan, jadi agak takut lah dulu pernah ke sana. Apalagi kalau pakai manter ya. Nah, apalagi kalau pakai baju SMA aja ya kan. Itu udah pasti jadi satronan deh tuh kan. Rawan sekali. Iya, walaupun lu di dalam misalnya di dalam komunitas itu solid, tapi di luarnya kan kita nggak tahu kan, masih di daerah mereka. Betul. Ya udah dari situ gue kayak dikasih tahu sama temen gue, nih Muay Thai nih, bisa pakai kaki juga gitu kan. Dulu sempet taekwondo juga kan, kayaknya kaki doang nih nggak kurang seru gitu kan. Nah, ya akhirnya dikenalin gitu. Sebenarnya udah lama kan Muay Thai di Indonesia kan, dari tahun 90-an lah kayaknya. Tapi masih belum kedengeran kan waktu itu kan. Iya. Kedengerannya tuh kalau gue bilang tuh dari tahun 2010, 2010-an gitulah. Tuh baru kedengeran banget. Film lah. Iya, benar yang si ombak itu kan. Ya, itu baru kedengeran tuh. Nah, dari situ tuh ya karena dulu kan sebenarnya nggak ada duit juga kan. Nggak ada duit, duitnya masih dikit lah ya kan. Ikut-ikut kayak gitu kan bayarnya lumayan kan. Ya udah akhirnya pernah ikut. Akhirnya salah satu pelatih di Bulungan itu ternyata buka juga di Cipete. Di Cipete itu dulu namanya Indonesian Top Team. Di mana di Cipete? Kan gue di Cipete, kawasan elit loh itu lo. Lu tahu ini nggak sih? Abis Setia Mitra. Setia Mitra turunan yang sekarang ada Alfamart itu, yang apa sih, Honda? Cerme. Bukan, sekarang tuh ini belakang Setia Mitra. Bukan. Dari tempat gue yang dulu. Ini. MRT Cipete. Nah, itu di bawahnya itu sebelumnya itu dulunya tuh yang ada Alfamart, tau nggak? Oke. Nah, itu sebelahnya itu tahun 2011 itu ada namanya Indonesian Top Team. Nah, itu pertama kali dulu tuh ada di situ tuh ada namanya Brazilian Jiu-Jitsu sama Muay Thai. Dulu MMA itu baru-baru lah gitu kan. Nah, apa bedanya sama capoeira? Nah, kalau capoeira ini kan dari Brazil kan. Ya kalau capoeira kan sebenarnya kan itu adalah bela diri yang dikembangkan sebenarnya sama orang Brazil, dance juga gitu. Dari dance habis itu jadi jadi bela diri gitu. Ada hubungan sama K-pop enggak? K-pop. Kan dance juga dia. K-pop kayaknya sih enggak ya. itu kan K ya. K kan kalau nggak salah tuh dari ini ya, kondangan ya. Bukan kayak kunci, Pak. Kunci. Iya, gue kira tadi lu bilang kan dance terus bela diri. K-pop kemungkinan bisa nggak? Untuk jadi capoeira? Bukan bela diri. Oh, K-pop jadi. Waduh, susah. Kan dari dance juga dia, Pak. Hidupnya susah juga. Kalau mikir gitu ya. Iya gitu. Lu tertarik tuh? Ya tertarik gue itu. Pertama gara-gara
Apaan? Gara-gara suka berantem dulu? Enggak, gara-gara masuknya itu murah gitu Oh, kan. masuknya murah karena masih baru ya. Iya, berapa waktu itu ya? 100.000 sebulan apa nggak salah. Lupa deh, pokoknya itu kan buat kocek mahasiswa 2011 lumayan. tuh mahasiswa tuh. Ya kan jadi kayak wah itu lumayan juga tuh kan. Yang lainnya tuh kayak lebih mahal lagi gitu loh. Tapi kan bukannya lu udah hidup enak waktu itu pergi ke Jepang ya kan, bolak-balik pergi Jepang ya kan. Bacot. Itu dibayarin. Oh, dibayarin ya. Enak gak sih hidup di Jepang? Hidup di Jepang ya kalau buat belajar sih enak, kalau buat kerja kayaknya gua nggak cocok sih. Dari SMA kan udah di Jepang. Itu cuman bentar doang kambing. Berapa lama sih lu waktu itu? Sebulan kalau nggak Sebulan. salah. Dia tuh di mes lu. Waktu itu gue tinggalnya kayak di mes, nggak di mes sih sebenarnya, apa sih, kayak penginapan, kayak homestay gitulah. Enggak satu rumah gitu? Enggak. Satu rumah tuh ada 3 orang, gue sama keluarga orang Jepang gitu. Oh gitu, keluarga orang Jepang. Iya, gitu. nggak kimochi tapi. Nggak kimochi tapi. Enggak kayak di film-film tuh. Enggak ya. Ini di desa Oh, soalnya di desa kan, lu ya deh. kan. Gue bajak sawah, nggak sih itu bohong sih. Enggak ada kepikiran gitu-gitu tuh. Kimochi gitu. Itu dulu masih SMA kambing, nggak ke Kan di film-film bukannya begitu ya kan? SMA mana kepikiran gitu, Bohong kambing. banget ya kan. Yang nggak ada kesempatan lah. Oh, enggak ada. Kalau ada mau. Coba boleh lah. Bangsat. Berapa sebulan berarti lu? Waktu itu SMA sebulan doang. Sebulan. Mm-mm. Budaya apa yang lu dapat dari sana? Sebenarnya kurang ada sih ya. Jadi ya nggak, maksudnya banyak lah sebenarnya kan, karena exchange kan. Ya begitulah. Itu kan Jepang nih, ngomongin Jepang. Nih kalau Muay Thai gue balik lagi nih, Muay Thai nih. Enggak, ini kan selingan, Pak. Oh, selingan dulu. Karena gue juga punya teman orang Jepang, dia tinggal di Osaka. Dan dia cinta dengan budaya Indonesia. Oh ya banyak sih. Dan lu kenapa cinta budaya Jepang? Enggak sih, gue tetap cinta budaya Indonesia sih. Buat Jepang hanya selingan sih kalau gue bilang. Makanya cintailah produk-produk Indonesia. Ya itu dia. 100% buat tadi Indonesia. Makanya gue lucu juga sih lu dari pebasket, terus apa namanya sastra Jepang, terus ke Muay Thai. Sebenarnya arah tujuan hidup lu kemana sih? Ya sebenarnya opportunity kan kita nggak tahu Pak ya datang. Ini gue juga tak bisa Muay Thai atau gue mendalami Muay Thai itu juga tadi berdasarkan hobi kan. Nah kebetulan gue tuh kan kita nggak tahu tuh kesempatan bisa memetiknya kan di tahun kapan kita nggak tahu kan. Ya gue udah ya dari 2011 lah mendalami, habis itu sampai akhirnya di tahun 2018 tuh gue dapet kesempatan buat kayak nyoba nih, lu mau nggak ngelatih gitu kan, karena gue juga ya maksudnya pertandingan gue juga udah pernah main boxing walaupun Muay Thai juga walaupun nggak banyak gitu kan. Dia masuk nasional gak sih? Kalau Muay Thai masuk tapi masih dalam ini apa belum nyampe ke jurnasnya yang gedenya, baru kayak pop kecamatan gitu. Ya, enggak, bukan kayak popnas gitu-gitu. Pon ya, pon. Iya, Porda gitu-gitu. Tapi ada kickboxing sama Muay Thai sebenarnya, dan Muay Thai itu masih di bawah lah sebenarnya. Harapan lu pengen naik ke nasional? Tadi enggak sih, gua tadi kan kalau itu kan atlet binaan kan. Kalau gua kan jatuhnya kan ya memang bukan atlet binaan. Jadi emang apa ya kalau dibilang ya, sebagai yang mendalami aja. Kalau misalnya ada pertandingan yang cabang nasional tapi memang nggak, promotornya itu bukan promotor dari negara, itu gua ikut. Kalau dari negara kan tuh harus ada atlet binaan kan, ya kan, itu kan harus ada kayak per wilayah, misalnya Jakarta, Bandung, itu kan harus ada perwakilannya kan. Nah, kalau lu pengen bela Indonesia? Kalau di umur gue yang sekarang udah nggak bisa sih Pak. Kenapa emang? Kan umur masih muda, apa belum 30 loh. Tapi ya masih banyak yang lain kan. Kalau misalnya gua nggak maksudnya ikut promotor yang di luar negara, maksudnya yang nggak dipimpin oleh negara Indonesia gitu, masih bisa gitu. Misalnya kalau Thailand sendiri yang ngadain lu ikut? Ya pengen aja. Soalnya kan, tapi kan gua belum dapat kesempatan lah buat sampai ke sana gitu loh. Soalnya terakhir gue liat pertandingan lu tuh waktu SMA, Pak. Waktu di Kadal, Pak. Gue nggak tahu tuh lu Muay Thai apa boxing yang keluar itu, Pak. Anak orang tuh nyungsep malah. Itu terakhir tuh. Kan itu cuman berantem lucu aja, Tapi Pak. bakat lu udah kelihatan di situ. Bacot. Kidal loh, Pak, kidal, tir gitu kan.
Ya gitulah Pak. Ya, yang penting kan dulu kan kita kan juga suka berantem kan. Tapi bakat SMA. udah kelihatan, Pak. Ya dikit-dikit lah ya. Emang Gue kira tuh anak orang lu dang waktu itu. Pakai ilmu basket tuh bukan. Ya dulu ya kita kan juga sering juga main futsal kan. Mm. Ya olahraga lah udah jadi inilah Hobi bagian hidup lah. Ya makanya gue dari 2018 dibilang sama ada kayak apa senior gue gitu ya, senior gue di boxing. Dia punya camp juga. Mau nggak lu? Gue pernah latihan di campnya dia. Mau nggak ngelatih gitu? Oh ya udah. Dan ya memang dari situ gue juga banyak cara megang pad yang benar, apa-apa yang benar, cara ngelatih gitu. Sebenarnya public speakingnya juga keasah gitu loh. Lah emang lu harusnya kan public speaking lu emang udah keasah. Tapi kan bahasa, Pak. Iya, maksudnya kan kalau dengan audiens yang berbeda-beda kan kadang-kadang kan kita juga harus butuh belajar kan. Soalnya kalau ngadepin, kalau let's say kita sebagai personal trainer kan banyak ngadepin orang-orang yang beda-beda kan Pak. Ada yang kayak princess ya kan, maunya di ayomi terus ya kan, ada yang nanya terus, ada gimana, kita kan harus tetap senyum gitu lah. Nah, selama 9 tahun lu berarti kan dari 2011 sampai sekarang 2020 kan 9 tahun. Nah, itu naik tingkatnya sampai lu jadi pelatih? Ya ini agak susah sih kalau di bidang gua, maksudnya SF Muay Thai itu memang kita tuh nggak ada kayak sabuk kayak karate gitu. Sebenarnya nggak ada, dan memang kebanyakan tuh kita masih abu-abu nih di sini di Indonesia ini. Nah, terus cara penilaiannya gimana? Nah, memang dengan kesempatan yang gua miliki ini, gua ini apa ya, dapat kesempatan karena dapat bimbingan dari senior gue sendiri, sama sekalian pelatih. Makanya itu dari situ gue direkomendasiin buat jadi pelatih, dan memang dari supervisi dari pelatih gue gitu loh. Maksudnya gue menarik nih, abu-abu itu maksudnya abu-abu gimana? Iya, karena jadi gini cuy, kalau Muay Thai di Indonesia ini roots-nya ini panjang ya. Maksudnya? Roots-nya panjang tuh masuknya sampai terjadinya pecah belah. Ada juga pecah belah di sini ya, di Muay Thai di Indonesia ini. Alirannya jadi, mungkin ya? Ya, let's say aliran lah ya, bukan cuma aliran doang, tapi memang ya terpecah belahnya tuh gara-gara banyak hal lah. Ya kan? Makanya abu-abu, makanya kebetulan memang banyak senior-senior Muay Thai memang yang sudah ada di Indonesia. Tapi ada salah satunya itu yang setahu gua ini yang ngebawa Muay Thai ke Indonesia, namanya itu Dodi Karya. Oh, Dodi Karya. Nah, dia selalu berkarya terus ya? Iya, dia itu dorongan karya. Dorongan karya, Dopan terus ya. Itu teman kita ya. Oh iya. Iya, jadi ya ini gua nggak tahu bener atau enggak. Ya, tapi gua ya kayak mempercayai lah kalau dia memang dari pertama dia membawa, karena dia itu yang membuka pertama kali kelas Muay Thai. Gym Muay Thai di Jakarta. Dulu namanya Performa, tahun 96 kalau nggak salah, tahun 96 di Panglima Polim. Panglima Polim. Okay. Ya, itu. Nah, keluh kesah lu. Keluh kesah lu menjadi seorang trainer lah ya, personal trainer. Banyak sih ya. Ya pertama sih satu itu ya tadi gue bilang ngadepin banyak personality ya. Ada banyak, kita juga harus sabar karena kita nggak boleh semata-mata kayak harus galak gitu, karena tipe gue ngelatih nggak galak sih, jadi lebih disiplin, terus ya ada progresnya lah, dan gue juga nggak mau galak gitu. Lah bukannya pelatih biasanya khususnya pelatih bela diri itu galak semua ya? Ya jadi gini cuy, ada pelatih galak tuh memang buat ya biasanya ya ini kalau misalnya gue nggak salah itu ngelatih mental. Buat ngelatih mental, tapi memang mental yang memang khusus buat orang-orang fighter gitu loh. Orang fighter. Kalau gue kan lebih ke arah komersial gitu kan, ya kan. Walaupun gue juga gue jadi sekarang ada 3 personal tempat diri. Maksudnya secara komersial tuh maksudnya ya secara orang buat sehat. Oh gitu. Iya. Lu lebih ke orang untuk sehat, bukan iya, untuk benar-benar bertarung. Nah, jadi gua ada 3 tempat yang gua sekarang ajarin gitu. Maksudnya gua kerja gitu ya. Satu itu boleh gua ini dikit ya, gua sebutin namanya ya, IG-nya juga. Monggo. Di kalau biasanya tuh setiap malam tuh gua di Batavia MMA di Ben Hill. Terus kalau misalnya gua di tempat di Ben Hill di mana? Di Batavia MMA.
Itu kan belakang kantor gue itu. Oh iya iya iya. Tiap hari apa? Hampir setiap setiap malam Pak saya di Jam sana. berapa? Dari jam 7 sampai jam 9 lah. 7 sampai 9 Batavia ya. Coba iya. kan gue mampir. Iya di IG bisa lah juga lihat aja dulu. Gue pengen mampir ke situ, pengen lihat lu ngelatih gitu kan. Wah, boleh sekali Pak. Nanti saya jamu dengan kopi. Kan di sini udah kopi. Oh iya. Terus abis dari Batavia? Ya sebenarnya gue juga kalau pagi atau kalau lagi ada. Nah, yang lebih advance lagi nih gue ada di Tebet. Nah di Tebet ini kebanyakan itu memang kelas-kelas yang advance lah, fighter lah kebanyakan gitu. Jadi gue di situ juga bukan sebagai ngelatih aja, tapi gue bukan sebagai ngelatih aja, tapi gue sebagai kayak sparring partner gitu lah. Sparring partner. Iya, jadi gue di sana tuh pasti kalau habis kayak paddingin, habis itu pasti kita sparring gitu. Sparring langsung. Safe sparring tuh kayak berame-rame, kita puter sampai pokoknya sampai 6 ronde bisa kayak gitu. Itu kan baru 2 tempat, satu lagi ada di Lebak Bulus. Ini boxing. Ini juga buat komersial juga. Oh, lu berarti hatam boxing? Enggak hatam ya. Ini mungkin ada kelas-kelasnya juga ya. Hatam atau enggaknya kan itu beda perspektif ya. Kalau di Lebak Bulus itu namanya Double D. Gue ini sebagai apa ya? Pelatih part time juga. Double D ini Lebak Bulus. Berarti lu hatam Muay Thai, hatam boxing? Bukan hatam Pak, belajar lah, sampai sekarang belajar. Soalnya di dunia bela diri tuh nggak ada hatam sih. Tapi sulit sih Pak, maksud gua adalah lu belajar Muay Thai, belajar boxing tuh membedakannya gimana? Takutnya kan lu pada saat Muay Thai ilmu boxing keluar. Pasti. Itu memang sekarang. Nah, sekarang udah di mana dunia bela diri itu revolusi ya Pak ya. Jadi ada sedikit kayak mix percampuran gitu. Jadi kalau di Muay Thai pun boxingnya kepake, tapi kalau di boxing ya nggak bisa pakai Muay Thai gitu. Paling mungkin ada sedikit disiplin-disiplin di boxing yang bisa kita Muay Thai yang bisa kita terapin di boxing. Boxing kan lebih ke tangan kan? Tangan, benar. Kalau Muay Thai kan segalanya kan? Iya benar. Kaki, kepala, apa segala macam. Kalau kepala itu ini ya lagu ya Pak. Kepala di kaki. Enggak kirain lupu apa? Lu sundul ya dia. Itu saya Cristiano Ronaldo Pak. Kalau saya sundul Pak. Tapi seru sih, maksud gua adalah lu bisa membedakan Muay Thai dengan boxing gitu. Itu sulit loh kayak gitu kan. Ya sama sih Pak, kalau lu kan suka bola nih, lapangan gede sama futsal itu juga kan beda tuh Pak kan? Ya kan? Hampir sama Pak. Ya tapi kan secara lu posisinya kan beda dong. Ya kan semuanya cara main futsal cepet ya kan, cara main bola lapangan besar itu kan lebih ngatur tempo sih, ngatur tempo ya kan, dan itu kan lebih susah lagi Pak ya kan, maksudnya sama aja kayak gitu. Kalau dengan seiringnya waktu lo bisa ya pasti sama juga iya gitu. Umur berapa Pak? Lu ngajar dari umur berapa ke berapa? Tahun 2000 sebenarnya gua untuk ke instansi secara ofisialnya, maksudnya ada yang ngebawahin gua itu memang ofisialnya di tahun 2018. Tapi dulu dari gua belajar bela diri itu gua sempat yaitu kayak ngajar-ngajar private secara kecil-kecilan. Tapi gua nggak ngedeclare bahwa gua itu pelatih. Tapi ya kalau misalnya ada yang tahu gue latihan Muay Thai terus ada yang mau belajar, oh yaudah silakan gitu. Jadi gue nggak, sampai sekarang sih gue nggak ngedeclare gue pelatih karena menurut gue mendeclare itu berarti gue sudah menyamakan dengan senior yang lain gitu. Kalau gue panggil sensei boleh? Jangan lah, itu kayak Jav. Iya kan, Japanese animal video. Geblek. Umur berapa yang paling sulit lu latih? Kan dari tadi gue penanya dari umur berapa sampai umur berapa yang lu latih, dan yang paling sulit umur berapa yang lu latih? Anak kecil sih Pak. Anak kecil? Anak kecil yang paling susah dilatih. Maksudnya anak kecil tuh umur dari 5 tahun ke atas sampai umur mungkin 11 tahun kali ya, 13 tahun lah. Umur ya. 40 pernah lu latih? 40 banyak. 40 itu biasanya tuh ya udah maksudnya masih mau denger lah ya. Itu ya oke lah. Kalau anak kecil tuh lebih susah lagi karena kita harus ngikutin dia, belum kalau dia bosen kan. Kadang-kadang juga gitu bosen. Kadang-kadang kan ada aja yang bosen. Terus cara ngedistract dia biar mau lagi latihan itu lebih sulit sih. Berarti dari umur 13 sampai 40. Dari umur 5 tahun sampai 5 tahun sampai 40 tahun tuh ada sih gua pernah ngajarin. Paling susah begitu tuh. Kalau paling susah sih yaitu 5 sampai 13 tahun sih. Tapi lu ajarin nggak ke mereka bahwa ini tuh nggak boleh nih dilakukan di sekolah? Oh iya itu pasti karena kita itu
dapat persetujuan juga dari orang tuanya kan. Kita juga bilang ke orang tuanya, ini tolong disupervisi juga karena biasanya nggak cuman abis latihan mereka nonton yang nggak bagus itu juga suka memicu juga gitu loh. Tapi kalau untuk melawan kolekan boleh, Pak? Kolekan. Nah, ini sebenarnya kolekan itu kan senioritas ya. Iya, boleh nggak boleh pakai, Pak? Lu dukung nggak misalnya? Sebenarnya ya kalau gue secara individu sih dukung aja sih. Sebenarnya tapi kalau untuk ngelawannya untuk berame-rame sih, maksudnya kita sendiri ngelawan rame-rame agak susah sih, Pak. Enggak, misalnya kita misalnya kan senior nih, gue senior. Woi, Oke. bagi duit gitu. Terus lu lawan gua. Ya boleh aja sih sebenarnya, tapi tapi kan pasti ada konsekuensinya juga kan. Lu habis itu misalnya lu menang nih lawan si seniornya itu, pulangnya digebugin lagi sama senior banyak kan nggak lucu juga kan. Tapi kan bukti perlawanan Pak dia, Pak. Iya ya paling nggak tuh senior yang udah kalah kan juga mikir kan, weh kambing juga nih gue diginiin kan, digulung sama dia. Ya bagus juga buat apa sih, lebih pede, percaya diri juga itu bagus. Tapi lu pernah ngasih motivasi ke mungkin dari umur mungkin ya kecil gitu. Ini boleh dilakukan untuk melawan ketidakadilan atau kejahatan gitu, tapi bukan untuk pamer. Lu pernah nggak melakukan? Sebenarnya bukan ke arah situ sih gue. Maksudnya gue lebih malah gue nggak pernah ngasih tahu motivasinya buat ngelawan. Sebenarnya kalau gue pertama kali adalah buat, yaitu gue bilang adalah buat percaya diri dulu sih. Karena dengan percaya diri itu sendiri lu bisa memilih jalan apa yang pengen itu. Maksudnya kan kekerasan bukan jalan juga sih, karena itu kan kalau kita udah apa-apa dengan kekerasan kan pasti ada konsekuensinya dong. Konsekuensinya nggak cuma di kita sebenarnya, orang terdekat kita takutnya kan sebenarnya gitu. Menurut lu paling bagus itu digunakan untuk apa dong? Kalau gua sendiri, menurut gua adalah percaya diri sih. Lebih ke percaya diri. Percaya diri, karena percaya diri, maksudnya percaya diri ini adalah aware dengan sekitar lu. Jadi lu nggak selalu soalnya orang dalam bahaya itu kan banyak yang nggak aware sama sekitar kan. Betul. Ya jadi kita jadi lebih mawas diri aja sih, lebih ke situ. Oh, buat jaga-jaga. Benar lebih percaya diri gitu loh. Kerja lu gimana, Pak? Kan lu pagi kan ngajar tuh. Iya, benar. Apa lu udah berhenti kerja apa gimana? Kalau kerja full time kebetulan gue nih baru masuk juga nih full time. Karena ya kebetulan kan juga kalau ngajar doang kan sekarang lagi pandemi gini ya. Jadi ya memang agak berkurang lah. Via Zoom memang nggak bisa? Via Zoom agak susah, Pak. Lu banyak gerakan gitu. Banyak orang yang nggak mau, Pak. Sebenarnya karena gitu ya. Esensinya bela diri kan ya ketemu langsung gitu kan, dan energi pelatih dan energi yang diajarin juga ketemu, jadi lebih sinkron. Iya, endorfinnya jadi keluar kan, jadi lebih enak kan gitu. Kan jaga jarak bisa, Pak? Bisa, tapi kan kebanyakan orang kan ya masih banyak yang takut lah ya. Kita nggak nyalain lah. Tapi ada cewek juga. Cewek ada, cowok ada. Cewek gitu. Ada. Paling seneng latih cewek apa cowok, Pak? Waduh, susah juga nih kan. Tergantung ini cuaca. Tergantung cuaca. Oh gitu ya. Kalau hujan enaknya enggak ya, salah ya. Tergantung cuaca. Enggak. Bercanda aja. Sama sih, dua-duanya enak. Tapi kalau misalnya gua prefer tuh, gue biasanya kalau ngelatih itu juga sekalian latihan juga gitu. Jadi kalau gua lebih suka sebenarnya lebih suka sama yang ngelatih tuh yang maksudnya sama lah, kita punya experience-nya sama. Jadi gue abis itu biar bisa sharing juga gitu loh. Ini kan lu kan bisa bahasa Jepang nih, Pak. Ya kan, lu bisa bahasa Jepang nih. Fasih lagi maksudnya. Kok lu nggak milih judo, taekwondo gitu yang dari sana gitu, dari budaya Jepang? Kenapa malah milih dari Thailand? Thailand kan susah Pak bahasanya. Sodika, segala macem. Gak ada hubungannya kambing. Iya benar, make sense. Kenapa tuh, Pak? Ya sebenarnya entah kenapa dari dulu tuh gue nggak suka sama, kan karate kan dari dulu tuh kan ya. Itu kan kayak mainstream banget kan, di mana-mana ada gitu. Kayak gue malah kayak enggak deh, gue yang pengen yang mainstream gitu, entah kenapa gitu loh. Jadi gue kayaknya kurang tertarik gitu. Sebenarnya bagus karate ada Kyokushin, Inkai gitu-gitu, itu juga bagus. Tapi kan bahasa kan lebih mudah, Pak. Benar, bahasa lebih mudah memang. Dan ya entah kenapa sih terjunnya ke situ, gue juga nggak tahu. Tapi ya itu semuanya ada fate aja sih. Nggak tahu sih kalau gue itu, tapi karena seneng aja sih kalau gue ngeliat Muay Thai itu, gerakannya itu menurut gue tuh lincah, efektif. Efektif banget kalau menurut gue efektif. Nggak banyak keindahan,
tapi ngelihatnya tuh tetap indah gitu. Jadi tetap garang gitu. Tetap garang. Menurut kenapa lo nggak TNI? Pak kan garang deh. Oh iya. Tinggi gua nggak cukup. Gue 165 doang kambing. Nah, gitu. Gue tertarik sih. Maksudnya, kenapa lu nggak memperdalami, maksudnya budaya-budaya Jepang gitu loh, malah milih budaya lain gitu loh. Sayang loh Pak, lu udah berapa tahun sih dari? Iya. Ada 9 tahun kali lu ya? Apa? Dari SMA sampai kuliah. Iya. Nah, adalah lebih lah. Ya sebagai kita kan multikultural ya Pak. Indonesia kan beragam kultur ya Pak. Ya kalau kita pelajarin kultur lain juga nggak ada ininya sih. Kalau Jepang sih masih sampai sekarang masih belajar kultur-kultur kerjaan. Mungkin sekarang kan bisnisnya lebih ke bisnisnya, itu sih masih belajar. Kalau untuk ke olahraganya ya mungkin ya itu gue lebih ke ini aja sih. Sekarang masih yang gue tekunin aja. Lu nggak minat maksudnya kerja di Jepang gitu? Kan udah berapa kali lu Pak pergi ke Jepang tuh? Iya, ini selalu yang dilontarkan kepada gua sih. Lu banyak orang gini ngomongnya, lu pernah kerja di Jepang kok balik gitu, kok lu pulang gitu, kenapa gitu? Kan enak kerja di luar negeri gitu. Iya. Ternyata mungkin ada orang sebagian gitu yang suka gitu. Ternyata gua cinta Indonesia. Ternyata ya, dan entah kenapa gitu. Seenak-enaknya di sana nggak lebih enak daripada di sini gitu loh. Kalau menurut gua ya. Berapa tahun Pak lu di Jepang? Gua waktu itu cuman sekitar 1,5 tahun sih kerja di sana. 1,5 tahun plus sebulan ya? Iya, ya satu ya gitulah, ya udahlah. Enaknya apa di sana Pak? Enaknya apa? Banyak kan yang bilang katanya gaji sana gede gitu. Gede. Kalau misalnya kita ngomong gede, tapi spendingnya juga gede Pak. Biaya hidupnya sana gede. Biaya hidupnya juga gede. Dan apa ya? Jadi kita tuh, kalau menurut gua jadi banyak maunya tau nggak lo? Kalau banyak maunya tuh gaji gede, lifestyle kita juga ngikut gitu. Jadi iya ikut. Jadi menurut gua ya tergantung orang-orang. Dan gua tuh jarang, maksudnya agak susah dulu menabung gara-gara itu. Klub malam gitu-gitu. Ya inilah saya nyapu di klub malam. Oh kan. Gitu. Ya, gitu. Jajan-jajan sembarangan. Iya, jajan ini sosis gulung. Dunia malam, gue penasaran sama dunia malam. Dunia malam di sana seperti apa? Gue tuh sebenarnya jarang ke dunia malam SF Club ya, tapi kalau di sana tuh ada culture namanya nomikai. Nomikai itu adalah minum-minum gitu. Ya dulu sebelum gue berhenti minum itu ya pasti di sana kita tuh di kantor tuh pasti ada setiap abis meeting di luar. Kalau nggak hari Jumat itu kita pasti ada nomikai. Minum-minum. Sake. Nggak cuma sake Pak, bir gitu. Dan apa sih namanya lemon sour gitu-gitu, yang gitu-gitu lah, terus sambil makan makanan kecil gitu. Itu sih yang culture-nya tuh sangat kuat di Jepang sih kayak gitu. Untuk seks itu sendiri di sana udah nggak tabu sih. Udah nggak tabu. Iya, di sana tuh nggak tabu sama sekali. Pernah coba-coba? Kalau di sana belum. Nonton aja lah, masih gratis. Ya kan? Kalau bayar nggak kuat ya kan. Tapi gue penasaran sih, maksudnya apakah benar sih orang Jepang itu kalau misalnya dia tidur di kantor itu dimaklumin? Mungkin dibilang hebat begitu. Enggak. Salah berarti. Salah. Yang biasanya terjadi itu biasanya malah di tempat kuliah biasanya. Di tempat kuliah. Mereka banyakan tidur itu mereka karena punya part time job kan. Jadi mereka biasanya itu terjadi kalau di kantor malah dimaki-maki kalau dia. Berarti salah itu ya? Salah kebalik ya. Di dunia sekolah kebanyakan gitu, tapi di dunia kerja nggak dimaklumin sama sekali. Nah, kan lu kuliah di Jakarta, kok bisa terbang ke Jepang itu? Lu ngelamar-lamar ke sana langsung atau bagaimana? Ya, jadi kebetulan ada opportunity waktu itu pas abis kuliah, gua itu dapet kayak dikenalin sama bekas dosen gua, sama mantan bos gua. Nah, gua sempet kerja di sana dulu karena mereka mau bikin di Indonesia cabangnya, makanya gue di sana dulu. Abis itu gue kesini. Oh, lu kulturnya dulu, belajar kulturnya. Nggak cuma kulturnya sih, belajar karena di Jepang itu ada business manner-nya tuh emang beda banget. Sampai lu datang tuh harus 5 menit sebelum itu, dan exactly 5 menit sebelum meeting. Ini sangat sulit ya. Lu biasa di Indonesia kan budayanya agak ngaret banget. Terus di sana disiplin banget. Lu ngatasinnya gimana Pak? Itu susah banget cuy pertama, tapi mau nggak mau karena gue juga dulu
selalu dibilangin pas waktu kuliah harus kayak gini-gini, jadi gue ya agak mawas lah pas udah di sana gitu. Tapi jadi ke bawah sampai sekarang, maksudnya hal-hal kecil gitu loh. Jadi kalau misalnya even janjian sama temen pun, misalnya jam 3 gue pasti biasanya tuh datang tuh ya sebelumnya. Entah kenapa secara automatically gitu loh gitu. Untuk transportasi Pak? Iya benar. Oh di sana iya jalan terus, di sana kurus gue. Iya kan kurus banget di sana. Lo tinggal di mana, apartemen? Ya macam apartemen. Kalau di sana kan apartemen kan ya buat ya kecil lah ya, buat kecil. Kalau di sini kan apartemen kan kelihatannya orang punya kan. Di sana malah apartemen ya biasa aja gitu. Biaya hidup sana Pak? Wah kalau kita dirupiahin sih mahal banget. Berapa biaya hidup di sana? Untuk apa nih, apartemen dan lain-lain, ya, untuk, akomodasi ya, dan untuk lain. Semuanya. Biasanya lu menghabiskan berapa yen gitu? Oke. Untuk sebulan lah, untuk hidup sebulan. Oke, gue kasih range-nya gaji tahun 2016 berarti ya. 2016 tuh rata-rata kita sebagai orang asing di sana tuh start tuh di 18 juta lah ya. Wow. Ya, ini tapi gue ini dulu nih, 18 juta ya kayak rupiah. Let's say apartemen itu per bulan 7 juta. 7 juta. Wow. Ya, udah kan? Udah kepotong tuh, udah kepotong 7 juta. Apartemen itu ada lagi biaya listrik, ya, kebersihan dan segala macam. Kebersihan, air, terus wifi, terus transportasi di sana tuh juga lumayan mahal. Tapi gue alhamdulillah gue dikasih inilah keringanan kayak kartu bebas ini kartu kereta dari kantor. Ya, akses ya kan? Kayak apa sih di sini flash ya, flash. di tapin, gue diisiin gitu tiap bulan. Soalnya kalau nggak itu lumayan bisa ngeraup 3 jutaan lebih, 3 jutaan buat transport. Oke, naik tadi kereta. apartemen 7 juta. 7 juta sama air dan embel-embelnya jadi ya 8,5 lah, 8,5 juta. Buat makan gue ngabisin tuh, karena dulu gue makannya segalanya ya. Dulu belum tobat ya. Iya, masih pengen rasain budaya semuanya Jepang lah ya. Itu tuh sampai bisa 2 jutaan lah sebulan lah ya. Tapi cukup murah loh Pak, nggak jauh beda 2 jutaan. 2 jutaan tuh gua buat makan siang. 2 juta malah. Iya, buat makan siang, karena makan siang. Gila. Iya, 2 juta. Karena kan kita kalau misalnya makan siang tuh yang cepet kan. Yang cepet tuh paling dari convenience store minimarket. Ya itu bisa sekali makan tuh kayak 70 ribuan. Gila, lu makan itu ngabisin sebulan berapa? Abis dong gaji lu. Nah, kan makanya gue bilang, iya kan, terus belum kirim ke Indonesia gitu kan. Ya itu gue pokoknya itu dengan sistem kayak gitu ya agak-agak ini sih yang seperti gue bilang, akomodasinya tuh emang banyak. Iya makanya itu gue bilang. Kenapa lu milih masak sendiri? Nah, pertama-tama sih gue masak sendiri, abis tuh males Pak. Iya kan, waktunya. Nggak ada keinginan buat nyari istri dari Jepang gitu? Aduh, nggak deh gue. Kayak gue lebih cinta produk lokal sih, gue cinta banget gue produk lokal. Nggak suka ini oriental sana? Oriental Indonesia aja lah. Oh, nggak sana ya? Sana enggak lah, kan kulturnya beda banget Pak gitu. Lu nggak suka yang berisik-berisik? Berisik, iya gue suka sih yang berisik-berisik kayak angkot, bajai gitu kan berisik kan tuh. Bukan. Enggak. Gue lebih suka Indonesia banget sih. Yang kalem gitu, yang nggak berisik ya? Iya, yang terus dibungkus. Petis ya. Nah, untuk ini Pak, gue sih penasaran sama Jepang ya. Untuk pergaulannya kayak apa, maksudnya kayak gimana nih? Pergaulan di sana kalau di film kayaknya sepertinya ya begitulah, keras banget. Oke. Pergaulannya tuh maksudnya social life-nya ya? Iya, social life-nya. Ya, social life-nya itu di sana tuh memang agak susah sih. Kalau orang yang kalau kita kan di sini misalnya ketemu orang bule atau gimana kan kita tetap, atau siapapun lah kita tegur sapa ya. Kalau di sana tuh let's say karena gue tinggalnya di Tokyo. Wow. Itu mereka kan di ibu kota berarti lu ya? Iya, di ibu kota. Jadi mereka tuh ya pada punya kesibukan masing-masing, jadi emang kurang friendly gitu loh. Jadi individualis banget kalau menurut gua. Seperti itu. Orang sana itu tertarik gak sih dengan budaya Indonesia? Kalau yang ngerti budaya Indonesia itu pasti tertarik. Dan bocorannya adalah ternyata tuh cewek-cewek Jepang itu suka sama kita itu karena kita romantis katanya. Wow. Iya, orang Jepang cowok itu kurang romantis sebenarnya. Ada kesempatan berarti ya? Oh, banyak.
teman-teman gue tuh banyak yang nikah sama orang Jepang. Tapi lu ada temen yang bisa kenalin ke gue gitu? Oh bisa. Nanti saya kenalin, nanti saya ekspor. Untuk terakhir, dan kenapa lu tertarik dengan podcast? Lu kan juga punya podcast. Oke, Mata Hati Telinga ya. Iya, kan? mata mulut kita. Oh, mata mulut kita ya. Nah, ya. Kenapa lu tertarik dengan podcast? Dan kedua adalah isi podcast lu tentang apa? Mungkin pertama gue jelasin mata mulut kita itu sama sih seperti lu punya gitu ya. Kita yang relate dengan kehidupan lah, yang kayak gimana-gimana. Ya memang podcast itu kan sekarang pertamanya awalnya dari inilah lagi tren gitu kan, ya udahlah ngobrol-ngobrol siapa tahu terkenal ya gitu kan. Ya itu sih pertamanya triggernya sih gitu. Mas, ada fansnya di depan. Siapa? Itu ada yang nyariin katanya. Kambing. Ini artis cilik ganggu aja nih. Ya gitu sih, pertama dari ngelihat kayaknya podcast nih makin banyak peminatnya gitu. Dan pasti kita mata mulut kita tuh ngebahasnya ya yang kayak lu aja, yang relate dengan kehidupan gitu aja sih. Seperti itu. Kenapa nggak lanjut lagi nih? Gue lihat masih vakum aja. Iya, soalnya sebenarnya kan kita berempat ya kan, kita berempat dan tiganya orang itu memang lagi sibuk semua. Sebenarnya ya bisa aja kita atur waktu, tapi entah kenapa lagi nggak nemu aja. Dan memang kita nggak mau sebenarnya komit sama si podcast ini, tapi memang ya kita nggak punya kesibukan masing-masing lah. Jadi tertunda lah. Ya penting siapa tahu kedepannya kalau misalnya sebenarnya memang tidak baik ya vakum lama-lama gitu kan. Betul. Jadi nggak ada eksistensi. Iya benar. Gue sendiri kan buat 2. Satu buat inspiratif, satu gibah. Satu lagi khusus gibah. Gibahin keresahan-keresahan yang terjadi. Iya benar. Karena faktanya kan memang tidak lepas. Kita tuh pasti resah kan. Resah dengan semuanya. Seperti itu. Oke, untuk penutup harapan lu ke depan untuk Muay Thai? Muay Thai sendiri itu gue berharap sih makin banyak orang yang ikut dan maksudnya lebih aware lagi, nggak cuma Muay Thai tapi bela diri, karena nggak cuman kesehatan tapi ya itu dengan rasa pede lu juga bisa ngatasin, lu bisa kayak tahu nih di mana situasi lagi bahaya atau enggak gitu loh. Itu sangat membantu banget gitu loh. Nggak cuman Muay Thai aja tapi bela diri semuanya sih secara, dan orang bisa lebih mawas dengan Terakhir itu untuk penutupan terakhir gue pengen nanya, apa sih arti ike kimochi? Kambing. Untuk terakhir. Ike kimochi itu ini konteksnya secara benernya ya. Iya. Ike itu artinya adalah terus atau lanjut. Oh, terus atau lanjut. Kimochi itu artinya enak. Enak. Berarti lanjutkan enak gitu. Iya, lanjut enak. Seperti itu, Pak. Kacau nih. Oke. Terima kasih untuk Dimas Sutomo. Sukses terus dengan Muay Thai-nya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Kloro Kopi juga. Oke. Thank you.